Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk berkumpul di Masjid Muhajirin dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan talabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita curahkan ke haribaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berhubung kita berada di permulaan bulan Muharram, apabila lewat bulan Muharram maka selalu diingatkan dengan satu kisah menarik dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Walaupun secara bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Rabiul Awal, karena di bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa besar. Yang satu diperselisihkan dan yang 2 disepakati. Adapun yang diperselisihkan adalah tentang kelahiran Nabi. Adapun yang disepakati adalah hijrah dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi momen hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sebagai penanggalan Islam pertama. Diambil dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kenal hari ini ada 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, dan sekarang sudah 14 sekian Hijriah. Inilah yang kemudian kita akan angkat di malam hari ini, tentang pelajaran-pelajaran besar dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hijrah itu adalah sunanul anbiya. Dia adalah sunnahnya hampir seluruh para nabi. Bapak kita Adam alaihi salatu wassalam juga berhijrah. Dari mana? Dari sorga menuju bumi. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj itu, di langit pertama diperjumpakan dengan Adam alaihi salatu wassalam, apa hikmahnya? Salah satunya kata para ulama, sebagaimana Adam terusir dari sorga menuju bumi, maka kelak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan terusir dari Mekah menuju Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara para nabi tentang bagaimana hijrah mereka, pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir di Irak, tepatnya di sebuah negeri yang disebut dengan Babylon. Disinilah tempat awal berdakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi karena tekanan kuat penguasa di zaman itu, dia harus berhadapan dengan Namrud, penguasa dunia, sehingga dia tidak mampu untuk menyebarkan dakwah tauhid di negeri Babylon. Terpaksalah dia hijrah. Maka hijrah Ibrahim dari Irak menuju Palestina
kemudian hijrah lagi ke Mesir, kemudian balik lagi dari Mesir ke Palestina. Itu Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian selain Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebelumnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga hijrah. Bahkan kaumnya pernah mengancam Nuh alaihi salatu wassalam, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu wahai Nuh, engkau termasuk orang-orang yang akan diusir. Artinya kalau sampai diusir, maka Nuh alaihi salatu wassalam pun harus hijrah. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan ada kemiripan hijrahnya Musa dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tentu tidak ada nabi yang hijrahnya paling bahaya melebihi hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Musa alaihi salatu wassalam sedang berjalan-jalan di ganggang kota Mesir. Tiba-tiba berjumpa dengan dua anak muda yang sedang berkelahi. Yang satu anak muda dari kaum Bani Israel, yang satu anak muda dari kaum Kibti, kaumnya Fir'aun. Tiba-tiba anak muda dari Bani Israel meminta bantuan kepada Musa, dan Musa pun menolongnya. Fawakazahu Musa, maka Musa pun kemudian menolong anak muda dari Bani Israel. Kemudian tanpa ada unsur kesengajaan, Musa membunuh pula anak muda dari kaum Kibti ini. Maka para pejabat Mesir pun akhirnya berkumpul untuk menangkap Musa alaihi salam. Sebagaimana juga kaum Quraisy juga berkumpul untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang yang berakal kepada Nabi Musa menasihati agar Musa keluar dari Mesir. Maka Musa pun kemudian hijrah dari Mesir menuju mana? Menuju Madian. 10 tahun tinggal di Madian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga di dalamnya adalah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Lut alaihi salatu wassalam dihadapkan dengan sebuah kaum yang melakukan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa itu? Penyakit LGBT, lesbi dan yang semacamnya. Maka Nabi Lut berusaha untuk selain daripada mendakwahkan tauhid, meluruskan akhlak mereka. Tapi kaumnya kemudian malah mengatakan, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Kalau engkau tidak berhenti wahai Lut, engkau termasuk orang-orang yang akan diusir. Kalimat engkau akan diusir juga menunjukkan Lut akan hijrah dari situ. Dan betul, akhirnya kemudian Lut pun harus hijrah dari negeri Sodom. Setelah kemudian hijrah, maka datanglah azab ke negeri Sodom. Termasuk juga Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika bertahun-tahun dia berdakwah ke negeri Nainawa yang ada di Irak itu. Bertahun-tahun Nabi Yunus berusaha mendakwahi tauhid kepada mereka, tidak ada satupun kaumnya yang beriman. Akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah untuk mengirimkan azab sebelum 3 hari kepada mereka. Maka Yunus pun kemudian pergi hijrah dari Nainawa, walaupun belakangan kembali dan melihat kaumnya sudah beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak termasuk juga Nabi Yusuf memboyong seluruh keluarganya Yakub hijrah dari Palestina ke Mesir. Kemudian juga Nabi Syuaib dan hampir seluruh para nabi mereka hijrah. Artinya hijrah adalah sunanul anbiya, sunnahnya para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan dari sejarah para nabi, rata-rata sebab hijrahnya itu hampir semua ada kemiripan. Apa itu? Karena mendapatkan tekanan dari musuh-musuhnya, karena mendapatkan intimidasi dari musuh-musuhnya, disakiti oleh musuh-musuhnya.
Termasuk Nabi SAW disakiti oleh orang-orang Quraisy, disakiti para sahabatnya. Itulah yang menyebabkan kemudian akhirnya banyak para nabi dan para sahabat Nabi SAW pun hijrah disebabkan mempertahankan agama mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit tentang hijrah Rasul baru kita petik pelajarannya. Mungkin tidak akan detail, karena kalau detail 2 jam tidak akan selesai. Kita ambil poinnya, kemudian kita ambil pelajaran daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu sedang membuat makar untuk memenjarakan kamu wahai Muhammad, untuk membunuh kamu wahai Muhammad, untuk mengusir kamu wahai Muhammad. Mereka terus membuat makar, tapi Allah punya makar sendiri, dan Allah sebaik-baik makar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa hijrah para sahabat itu dilakukan 2 kali ke Habasyah. Tentu karena tekanan-tekanan hebat dari orang-orang Quraisy kan. Bagaimana keluarga Ammar ibn Yasir yang merupakan keluarga pertama yang mati syahid dalam Islam. Bagaimana ibundanya Ammar ibn Yasir, Sumayyah, yang ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal dengan tombak sampai menembus perutnya. Akhirnya dialah wanita yang pertama kali mati syahid di jalan Islam. Dia rela mempertahankan Islam dan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian disusul suaminya Yasir, tidak tahan dengan azab siksaan yang diberikan Abu Jahal, akhirnya mengalami kematian juga, mati syahid. Tapi Ammar ibn Yasir akhirnya harus mengucapkan kalimat kufur, mencaci maki Nabi, memuji berhala-berhala jahiliyah, tapi dalam hatinya penuh dengan keimanan. Dia mengucapkan kalimat itu terpaksa karena tidak tahan disiksa. Sampai turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa seseorang mengucapkan kalimat kufur selama hatinya penuh dengan iman dan mengucapkannya karena dipaksa. Kalau tidak, maka taruhannya jiwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi Bilal ibn Rabah yang disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, dibawa ke tengah padang pasir, diikat di batu besar, 3 hari dibiarkan terkena sengatan matahari, dicambuk sampai yang berhenti mencambuk itu karena kelelahan mencambuk. Tapi Bilal berusaha untuk merasakan lezatnya iman supaya tidak merasakan pedihnya siksaan. Dia berusaha untuk mencampur adukan kelezatan iman dengan pedihnya siksaan, sehingga siksaan itu tidak dirasakannya. Dia hanya mengucapkan ahadul ahad, ahadul ahad. Belum lagi Khabbab ibn Arad, seorang pandai besi, seorang budak yang masuk Islam, dipaksa murtad oleh Ummu Ammarah, majikannya. Setiap hari disunduti besi panas suruh murtad, sampai tidak ada satupun kulit di badan dia kecuali ada bekas sundutan besi panas. Tapi dia bertahan untuk tidak keluar dari Islam. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Utsman ibn Affan sampai digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian oleh pamannya dibuat pembakaran api, kemudian asapnya mengenai wajahnya sampai tidak bisa bernafas, suruh murtad. Sampai Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, orang yang paling kaya, orang yang paling terawat kulitnya, terawat pakaiannya, orang yang paling dihormati, gara-gara masuk Islam diusir dari rumahnya, sehingga dia orang yang paling miskin, tidak punya apa-apa. Dan banyak lagi liki-liki para sahabat
terpaksalah akhirnya para sahabat datang kepada Rasul ingin menyelamatkan akidah mereka. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian ingin hijrah, hijrahlah ke Habasyah. Di sana ada raja yang sangat-sangat adil, tidak menzalimi rakyatnya. Dialah Ashamatu ibnu Afjur, atau gelarnya An-Najasi. Pergi kau ke sana. Maka berangkatlah rombongan pertama dipimpin oleh Ja'far dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Kemudian gelombang yang kedua, ketika orang-orang mendengar bahwa ada isu penduduk Mekah beriman semuanya, ketika turunnya surah An-Najm, gara-gara sujudnya mereka, dikiranya orang-orang yang ada di Habasyah, para sahabat, orang-orang Mekah sudah pada masuk Islam, pulang mereka. Rupanya tidak, malah permusuhan semakin besar. Akhirnya mereka hijrah kembali dengan 70 lebih para sahabat, hijrah kedua kali ke Habasyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran para sahabat. Baru setelah hijrah kedua ke Habasyah, Nabi SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tempat yang layak untuk hijrahnya. Dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permintaan Nabi SAW, diberikan gambaran bahwa kota Madinah layak untuk hijrah Nabi SAW. Tentu sebelumnya ada muqaddimah dulu. Karena Nabi SAW akan hijrah dari Mekah ke Madinah itu sebelumnya sudah ada isyarat masalahnya. Salah satu isyaratnya adalah ketika awal-awal Nabi SAW mendapatkan wahyu, turun surah Al-Alaq di Gua Hira. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk asli memiliki 600 sayap, sampai Rasul menggigil ketakutan, demam tinggi. Kemudian pulang dan mengatakan kepada Khadijah, ya Khadijah, zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni, selimuti aku kata Rasul. Maka Rasul dihibur oleh istri tercintanya Khadijah dan mengatakan, wallahi la yuhzikallahu abada, jangan takut wahai suamiku, peristiwa itu tidak akan menjadikan kau terhina, karena engkau ini orang baik, kau selalu berkata jujur, engkau menghormati tamu, engkau membantu orang yang kesulitan, dan begitu seterusnya. Khadijah berusaha menghibur suaminya Nabi kita Muhammad SAW, sampai akhirnya tidak cukup sampai di sini, Khadijah membawa Rasul kepada kerabatnya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ketika itu suka membaca kitab-kitab ahli kitab, bahkan dikatakan dia seorang Nasrani. Jadi Nabi SAW menceritakan tentang kondisi dia, perjumpaan dia dengan makhluk yang bersayap, maksudnya Jibril alaihi salam itu. Apa kata Waraqah? Makhluk yang kau temui itu wahai Muhammad adalah namus, makhluk yang bersayap. Namus itu pernah mendatangi Musa dan Isa alaihi wassalam, dan engkau akan jadi nabi. Masalahnya kata Waraqah, kalau seandainya waktu diangkatnya kau menjadi nabi dan rasul itu tiba, maka tidak ada sesuatu ajaran yang engkau akan bawa, pasti akan terjadi pengusiran kepadamu. Nabi SAW heran dan mengatakan, ya Waraqah, apakah aku akan diusir? Maka Waraqah mengatakan, ya, engkau akan diusir. Waraqah, bukankah orang-orang Quraisy mengatakan aku ini sadiqul amin, orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya baik, mungkinkah mereka mengusir aku? Kata Waraqah, ya, seandainya peristiwa itu nanti terjadi dan aku masih kuat, maka aku akan menolong wahai Muhammad. Tapi sayang, 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal dunia. Tapi kan isyaratnya sudah ada, Rasul akan diusir di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Belum lagi kemudian sahibnya Nabi SAW yang sangat mencintai Rasul, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu berkali-kali mau keluar dari Mekah itu. Sudah tidak tahan dengan kondisi Mekah. Sampai satu hari Abu Bakar itu membawa untanya dengan seluruh perbekalannya, pergi dia dari Mekah. Rupanya di tengah jalan berjumpa dengan orang musyrik yang baik hati namanya Malik ibn Diginna.
Kata Malik ibn Diginnah ini, ila aina tadhhab ya Abu Bakar? Mau pergi ke mana kau Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya ingin pergi jauh dari Mekah supaya saya ingin beribadah kepada Allah sesuka saya. Maka Malik ibn Diginnah mengatakan, mithluka ya Abu Bakrin la tukhraj wa la tukhrij. Orang seperti wahai Abu Bakar tidak layak diusir dan tidak layak keluar dari Mekah. Kemudian Malik ibn Diginnah mensifati Abu Bakar persis seperti Khadijah mensifati Nabi. Orang seperti wahai Abu Bakar, kau ini orang baik, jujur, amanah, orang yang suka membantu, bla 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 bla, macam-macam. Akhirnya kemudian Malik ibn Diginnah mengatakan, baik kalau begitu, aku yang akan menjadi pelindungmu. Artinya isyarat-isyarat hijrah itu baik dari Rasul, dari sahabat sudah ada tuh. Termasuk tadi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW dipertemukan dengan Adam. Hikmahnya karena sebagaimana Adam terusir dari sorga, Rasul pun akan terusir dari Mekah ke Madinah. Jadi isyarat-isyarat hijrah itu sudah ada ya. Sampai satu hari, singkat saja ceritanya, Nabi SAW sudah mengizinkan para sahabat untuk hijrah. Dan Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, apa kata Nabi SAW? Innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Wahai para sahabatku, Allah sudah menjadikan bagi kalian teman-teman yang baik dan tempat yang aman untuk beribadah kalian. Hijrahlah ke situ. Maksudnya diisyaratkan ke kota Madinah maksudnya. Dari silah maka sahabat satu persatu hijrah, sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan bahaya ya. Tapi Nabi SAW belum hijrah. Dia mendahulukan para sahabatnya satu-satu dulu, sampai ketika kemudian hampir seluruh para sahabat hijrah ke kota Madinah. Abu Bakar ini ingin hijrah juga, tapi ditahan-tahan oleh Nabi SAW. Rupanya ada maksud. Nabi SAW ingin bahwa Abu Bakar itu yang menjadi teman dia dalam hijrah. Ketika mendengar desas-desus bahwa para sahabat dan juga Nabi SAW akan keluar dari Mekah menuju Madinah, maka membuat panaslah para pembesar Quraisy itu. Akhirnya mereka pun membuat rapat kabinet. Para pembesar Quraisy itu kumpul di mana? Kumpul di dari Nadwah. Dan dari Nadwah itu adalah sebuah tempat perkumpulan bagi para pembesar Quraisy, dan yang mendirikan adalah Qusay. Qusay itu kakek dijuluki Quraisy itu. Tetapi mereka berkumpul di tempat yang dibangun oleh kakek Rasul dalam rangka membunuh Rasul. Lihat jahatnya mereka ya. Tempat itu dibangun oleh kakeknya Nabi, tetapi berkumpul rapat untuk membunuh Nabi. Berkumpullah di situ Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid ibn Mughirah, dan seluruh para pembesar Quraisy berkumpul di Darun Nadwah itu untuk merapatkan dan membuat makar besar yang disiapkan untuk menyakiti Nabi SAW. Allah takdirkan di rapat itu rupanya iblis pula hadir. Iblis ini hadir ke rapat itu dan menjelma sebagai seorang tokoh besar dari Najd yang disebut dengan Syekhun Najd. Jadi dia tasyakul, beralih rupa menjadi orang yang sudah tua, kakek-kakek, dan mengaku datang dari negeri Najd. Kenapa Najd? Yang kabilah yang lainnya, karena Najd itu terkenal kalau ngomong itu hujahnya kuat dan pasti didengar. Makanya iblis meniru seolah-olah orang Najd supaya dipersilahkan masuk dalam rapat, karena rapat ini kan tidak sembarang orang masuk. Ketika kakek yang merupakan jelmaan iblis ini mengatakan saya dari Najd dan saya mendukung apa yang kalian rapatkan, maka dipersilahkan masuk ke dalam rapat, kemudian ikut duduk ngobrol rapat untuk membuat makar terhadap Nabi SAW. Bayangkan dalam rapat kalau ada iblisnya, kacau tidak? Kacau ikhwan. Coba saja antum rapat, iblis ada di situ, apa enggak kacau tuh? Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian orang-orang memberikan pendapatnya masing-masing. Yang lain mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita usir saja si Muhammad itu? Kata iblis, jangan. Kalau dia diusir, pindah ke tempat lain, dakwahnya berkembang di sana, nanti banyak pengikutnya, dia datang balik kemari, kalian akan diserang dia. Jangan diusir. Yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita penjarakan saja, kita tangkap, jebloskan ke penjara? Mereka mengatakan jangan, karena tidak mungkin kabilahnya Bani Hashim akan diam diri. Kalau seandainya ada di antara anggota kabilahnya dimasukkan ke dalam penjara, pasti mereka akan mengajak perang dengan kita. Bahaya ini, pertumpahan darah di mana-mana. Tiba-tiba Abu Jahal berdiri, Fir'aunnya umat ini. Kalau saya berpendapat, bunuh saja. Bunuh saja katanya. Tiba-tiba iblis berdiri, aku ikut pendapatmu. Biasanya orang ikut iblis, iblis pula ikut orang. Bayangkan, aku setuju dengan pendapatmu katanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kemudian Abu Jahal punya ide. Kita main cantik saja cara membunuhnya. Kita semua ada 18 kabilah. Bagaimana kalau setiap kabilah itu menyerahkan 2 anak muda, jagoan-jagoan terbaik, serahkan kepada kami. Biarlah anak-anak muda ini yang membunuh secara bersama-sama. Sebab kalau seandainya Muhammad dibunuh dengan cara bersama-sama, Bani Hashim akan mikir melawan 18 kabilah itu. Paling tinggi nanti suruh bayar diat. Kita bayar diat 100 ekor unta, selesai urusan si Muhammad. Setuju? Setuju semuanya. Inilah ide terburuk dari Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Tetapi rapat ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Dan Allah tidak redha nabinya akan disakiti. Makanya hasil rapat ini kemudian disampaikan oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi SAW, bahwa di dari Nadwa sudah ada perkumpulan, mereka memiliki niat yang jahat, akan mengusir, akan memenjarakan, dan akan membunuh, dan kesimpulannya akan membunuh. Sebaiknya malam ini kau jangan tidur wahai Muhammad, jangan tidur, bahaya. Akhirnya kemudian Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, ya Ali, malam ini kau tidur di kasurku dan Allah akan menjagamu. Dan ini menunjukkan apa? Bagaimana peran anak muda di sini. Ali radhiyallahu an, dia menyerahkan jiwanya sebagai pengganti Nabi SAW, karena bisa saja malam itu diserang dan Ali bisa saja terbunuh. Tapi bagaimana para sahabat lebih mencintai Nabi SAW dibandingkan jiwa-jiwa mereka. Maka Ali pun tidur di ranjang Nabi SAW. Keesokan harinya, tepat di waktu duhur, matahari terik-teriknya di atas kepala, jarang orang Arab keluar karena panas. Dan kalau keluar di waktu itu pasti ada masalah besar. Nabi SAW keluar di waktu itu menuju siapa? Rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar kaget, ngapain siang-siang Nabi datang? Kemudian ketika Nabi SAW sudah berkumpul di rumah Abu Bakar, rupanya di situ ada 2 putrinya Abu Bakar, Asma dan Aisyah. Ketika itu Rasul mengatakan, berbisik kepada Abu Bakar, bisa enggak 2 putrimu itu keluar? Kita akan bicara 4 mata. Tapi Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, kau tidak percaya dengan keluargaku. Mereka 2 putriku insya Allah tidak akan menceritakan apa yang kita katakan di sini. Akhirnya keduanya berada dalam rumah bersama Rasul dan Abu Bakar. Kata Nabi SAW, ya Aba Bakrin, innallaha qad adzina li bil hijrah. Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku hijrah. Ketika Abu Bakar mendengar Rasul mengatakan seperti itu, langsung dia mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Rasulullah. Rasul, apakah aku yang akan menjadi teman hijrahmu? Apakah aku akan menjadi teman hijrahmu? Maka Nabi SAW mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Aba Bakrin. Iya, engkau akan menjadi teman hijrahku.
Fabaka Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun tiba-tiba menangis karena senangnya. Sampai Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha melihat, aku tidak pernah melihat orang ketika bahagia menangis kecuali ketika aku melihat ayah diajak hijrah Nabi SAW, saking bahagianya dia menangis. Maka setelah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar bahwa dia siap menjadi teman Rasul, maka dia langsung mempersiapkan 2 ekor unta dengan 2 perbekalan dan seluruh kekayaannya diangkut dalam unta itu. Karena kita tahu Abu Bakar itu apa? Tajiruz zahab, dia pengusaha emas, dia pembisnis emas. Kalau pembisnis emas kan ngangkut kekayaan, ya emas-emasnya itu kan tidak banyak kan gitu. Karena bagaimanapun penjual emas itu rajanya pasar. Karena barang kecil kalau dijual mahal, tapi kalau penjual beras banyak berasnya, murah pula harganya. 1 truk itu ya paling berapa gram emas saja kan itu kalau mau ditukar kan itu. Jadi Abu Bakar ambil semua emasnya. Ketika mendengar bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh kekayaannya, bapaknya Abu Quhafa itu kan masih kafir. Karena bapaknya masuk Islam itu setelah Fathu Mekah. Ya. Lah karena Abu Quhafa ini sudah tua buta lagi, dia panggillah cucunya si Asma itu, Asma, saya dengar bapakmu si Abu Bakar itu membawa seluruh kekayaannya. Kata Asma, enggak kek, masih ada. Diambilnya kerikil, dimasukkan ke dalam karung, kemudian dipegangkan, ini emasnya masih ada dalam karung katanya. Bayangkan, dikelabui oleh Asma, padahal semua kekayaannya dibawa. Dan itulah Abu Bakar pernah menginfakkan hartanya seluruhnya 2 kali. 1 dalam peristiwa hijrah, dan yang kedua di perang Tabuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian Rasul pun berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib malam itu dan mengatakan, ya Ali, di rumahku ini banyak barang-barang titipan orang. Kamu tidak harus hijrah bersamaku. Kau kembalikan barang-barang titipan orang ini, baru kau susul aku ke Madinah, dan tetaplah kau tidur di tempat pembaringanku. Subhanallah. Bagaimana orang-orang Quraisy itu walaupun mereka memusuhi Rasul, tapi mereka masih menitipkan barang mereka di rumah Rasul. Walaupun Nabi SAW dimusuhi oleh musuhnya, tetap saja amanah dikembalikan pula titipan itu kepada orangnya. Kalau antum bawa aja ke Madinah kan itu. Pengen juga, kurang ajar juga dia membunuh saya kan itu. Tapi bagaimana amanah Nabi SAW? Subhanallah. Tiba-tiba malam itu anak-anak muda, 2 anak muda setiap kabilah itu sudah berkumpul mengelilingi rumah Rasul. Rasul ada di dalam. Ya. Dan ingat, sejahiliyahnya orang jahiliyah masih punya adab, ikhwan. Mereka tidak langsung menyerang rumah Nabi, padahal Nabi ada di dalam tuh. Enggak. Itu aib bagi mereka. Jadi sejahiliyahnya orang jahil itu masih punya adab, masih punya aturan perang. Mereka nunggu Rasul keluar, tidak didobrak rumahnya. Itu aib bagi mereka, tidak boleh. Jadi tungguin Nabi SAW keluar itu, kok tidak keluar-keluar. Sampai Abu Jahal itu memanas-manasi Nabi SAW dari rumah dengan mengumandangkan bait-bait syair itu, supaya Rasul panas, akhirnya keluar gitu maksudnya. Tapi Rasul tidak terpancing. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizatnya kepada Nabi SAW. Apa itu? Nabi SAW suruh membaca surah Yasin. Turun surah Yasin itu kepada Nabi SAW. Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan riwayat Rasul mengambil pasir ketika membaca ayat ini kemudian diterbangkan. Tapi ada yang mengatakan riwayat ini lemah. Artinya Rasul hanya membaca ayat ini dan tiba-tiba datang mukjizat, datang hawa dingin yang menerpa setiap orang yang mengepung rumah Rasul. Tiba-tiba datang rasa kantuk kepada mereka. Tidur semuanya. Saat tidur itulah Rasul SAW keluar.
menuju rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian langsung berangkat, tidak langsung ke Madinah, tetapi Nabi SAW bersembunyi di satu gua yang disebut Gua Thur. Ada gua Hira, ada gua Thur namanya. Disitulah Rasul 3 hari sembunyi. Tentunya Nabi SAW untuk mempersiapkan siasat hijrah. Bagaimana Nabi SAW memberikan kecerdasan kepada kita, bagaimana siasat hijrah terbaik supaya selamat. Tapi pertanyaan pun muncul, kenapa Nabi SAW harus menyerahkan kepada bahaya yang luar biasa? Bayangkan, Abu Jahal ini sampai mengatakan sayembara kepada anak-anak muda yang akan membunuh Rasul, siapa yang membawa kepala Muhammad ku beri 100 ekor unta. Siapa yang tidak ingin 100 ekor unta, ikhwan? Kaya raya, semua semangat ingin membunuh Nabi kan. Lah kenapa Nabi SAW harus menyerahkan jiwanya dalam sebuah perjalanan yang membahayakan, mengancam nyawanya? Kenapa tidak minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kirimkan buruk sebagaimana engkau mengirimkan buruk pada peristiwa Isra Mi'raj? Kan senang kan? Datangkan buruk, set, langsung ke Madinah. Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Nabi SAW tidak minta buruk? Kenapa harus menyerahkan jiwanya, nyawanya, dipertaruhkan di perjalanannya? Di sini ada kaidah kata para ulama, ikhwan. Ada pelajaran besar di sini. Apa itu? Bahwa tujuan besar itu harus ada pengorbanan besar. Tujuan yang besar itu harus ada pengorbanan yang besar. Coba antum tanya kepada ibu-ibu yang sudah tua-tua tuh, yang sudah 60, 70, 80 tahun itu, yang anaknya mungkin ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri. Tanya kepada ibu-ibu itu bagaimana mereka membesarkan anak-anaknya. Apa kemudian lahir dibiarkan tiba-tiba jadi menteri gitu? Kan enggak juga. Pasti ibu ini akan bercerita tentang susah payah dia kan, membesarkan anaknya sehingga menjadi pejabat ini pejabat itu kan. Tujuan besar itu ada pengorbanan besar. Itulah yang kemudian pelajarannya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa tawakal saja tidak cukup, harus ada akhdhu bil asbab, mencari sebab. Lah sebabnya inilah yang kemudian oleh Nabi SAW dijadikan contoh bagi umatnya, bahwa keberhasilan tidak mungkin dicapai kecuali dengan pengorbanan. Pengorbanan itulah sebabnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya Nabi SAW dan Abu Bakar sembunyi di Gua Thur tadi sebelum hijrah. Nabi SAW ketika naik di atas bukit Thur itu, Nabi SAW melihat Mekah. Bayangkan di pikiran kita ini, Nabi SAW sangat sedih dengan Mekah. Bagaimana tidak sedih, ikhwan? Mekah itu negeri kelahirannya. Dan ketika hijrah Nabi SAW itu usianya 53 tahun. Ada yang mengatakan 52 tahun, artinya sudah tua. Nabi tidak pernah keluar dari Mekah, loh, bayangkan. Dari mulai dia lahir sampai usia 53 tahun tidak pernah keluar dari kota kelahirannya. Tiba-tiba dia naik ke atas bukit memandang Mekah dan akan meninggalkan secara terusir. Maka Rasul kemudian menangis dan mengatakan, wahai Mekah, aku sangat merindukan dirimu. Engkau negeri yang sangat indah, engkau negeri yang sangat baik. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, tidak mungkin aku tinggalkan engkau, katanya. Ya sekarang gini sajalah logikanya, ikhwan. Antum yang orang jauh-jauh lah, orang Jawa, orang Padang, orang mana-mana lah yang datang mengadu nasib ke Batam ini. Kalau Allah takdirkan seandainya ini ada orang ngadu nasib di kota Batam dari Jawa sana, atau dari Palembang sana, atau dari Lombok sana, sampai Batam rupanya tidak berhasil, tidak dapat pekerjaan, tidurnya di kolong jembatan, makanya harus ngorek-ngorek di tong sampah kan itu. Kira-kira rindu kampung nggak tuh? Ditambah-tambah malam Idul Fitri dengar takbiran lagi, apa nggak netesin air mata pengen pulang kampung? Yang berhasil ya tidak lah kan begitu. Ini cerita yang susah. Artinya yang susah saja kalau seandainya
dia tidak diusir dari kampungnya, dia keluar dalam rangka mengundi nasib saja di tanah orang. Itu saja, kalau tidak berhasil rindu kampung dia, sampai nangis ingin pulang itu. Macam mana orang yang diusir, logikanya lihat orang-orang Rohingya itu, yang terusir dari kampungnya, masuk ke negeri orang tidak diakui, diusir, balik pula tidak diakui negerinya. Begitulah gambaran para sahabat ketika hijrah. Ini gambaran kecil untuk menggambarkan sebuah hijrah besar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah Nabi SAW kemudian bersembunyi di gua nih. Ketika dalam gua ini Nabi mempersiapkan semuanya, tentu juga bermusyawarah dengan Abu Bakar, karena yang terlibat dalam hijrah itu hampir semua keluarga Abu Bakar. Di mana Asma putri beliau lagi hamil ya. Lagi hamil Asma tuh. Dia membawa 2 kantong. Ayahnya Abu Bakar dan Nabi SAW sampai disebut Dzatun Nitaqaini, pemilik 2 kantong, lagi hamil, membawa makanan dari rumah ke Gua Thur, nanjak lagi, tinggi lagi Gua Thur itu, malam-malam lagi, sebab kalau ketahuan bisa bahaya. Itu pengorbanan. Belum lagi Abdurrahman, informan, memberikan informasi, belum ada WA di zaman itu. Belum lagi kemudian budaknya Abdullah ibn Uraikid yang membawa kambing. Ya, jadi Abdullah ibn Uraikid ini budaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu membawa ratusan kambing. Jadi kalau Nabi SAW dan Abu Bakar ini berjalan di depan, kemudian kambing-kambingnya ikut di belakang. Untuk apa? Menghapus jejak kaki. Jadi kalau seandainya kaki Rasul ngecap di tanah, datang kambing, kehapus tuh sama kaki kambing tuh. Nanti kalau orang Quraisy cari jejak, oh tak ada, kaki kambing semua. Gini tuh. Coba, ini kan sebuah ide dalam perjalanan, bagaimana husnul takhtid namanya ya. Ini bagaimana taktik dalam, secerdas-cerdasnya taktik dalam perjalanan hijrah ini. Tentunya Nabi SAW yang merencanakan semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW dalam gua itu, sempat juga sebagian pasukan Abu Jahal itu berhasil menemukan gua itu dan berhasil ada di atasnya. Tapi Allah masih menjaga Abu Bakar dan Nabi SAW sampai Abu Bakar gemetar ketakutan, bukan takut akan dirinya, tapi takut akan Nabi SAW. Sampai dia mengatakan, ya Rasul, kalau seandainya kulonjorkan kakiku, pasti mereka tahu. Tapi Nabi SAW mengajarkan satu ibadah mulia dalam bab tauhid, ikhwan. Apa itu? Ibadatut tawakkul. Diajarkan kita untuk tawakal kuat kepada Allah. Apa kata Rasul kepada Abu Bakar? Ya Aba Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Inilah ajaran Nabi SAW, kun ma'allah, teruslah kita bersama Allah. Sebab kebersamaan Allah dengan kita akan menolong kita, kebersamaan Allah dengan kita akan menjaga kita, kebersamaan Allah dengan kita akan mencukupi kita, kebersamaan Allah dengan kita akan senantiasa melindungi kita, menolong kita, dan begitu seterusnya. Itulah yang dirasakan Nabi SAW dalam gua itu, mengajarkan satu ibadah mulia dalam bab tauhid, ibadatut tawakkul. Sama seperti Musa mengajarkan tawakal kepada Bani Israel. Ketika tentara Fir'aun ini di belakangnya sudah menyusul dari belakang, kemudian Musa pun membawa Bani Israel, di hadapannya lautan yang terbentang luas. Mau lari kemana? Depan lautan, belakang tentara Fir'aun. Coba mau lari kemana Bani Israel ini? Matilah mereka. Sampai mereka ketakutan mengatakan kepada Musa, ya Musa, wa inna lamudrakun. Wahai Musa, lihat orang-orang itu sudah melihat kita. Tapi Musa mengajarkan satu ibadah yang persis diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Apa kata Musa kepada Bani Israel? Jangan khawatir, fa inna ma'iya rabbi sayahdin. Kebersamaan Rabbku dengan kita dan kalian akan memberikan jalan keluar. Dari situ Musa memukulkan tongkatnya, terbelah lautan menjadi 12 lautan. Akhirnya Bani Israel selamat. Ini pelajaran besar tawakal, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya kemudian Nabi SAW setelah 3 hari di gua itu,
Maka Nabi SAW kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah, tidak lewat jalan biasa, tapi jalan memutar, lebih jauh lagi. Tapi itulah cara Nabi SAW hijrah, mengajarkan kepada kita tentang peran besar pengorbanan dalam Islam untuk tujuan besar. Makanya wajar kalau Umar bin Khattab menjadikan momen hijrah ini menjadi almanak dalam Islam, sampai akhirnya Rasul berhasil ke Madinah. Tentu banyak peristiwa selama perjalanan ya, tapi waktu juga masalahnya. Intinya sampai di Madinah, sampai di Kubah membuat masjid, kemudian 4 hari di Kubah melanjutkan ke kota Madinah, akhirnya mendirikan Masjid Nabawi. Mulailah Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, dan akhirnya daulah Islamiyah tegak di kota Madinah. Dari situlah tersebar Islam ke seantero dunia sampai ke kota Batam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita petik pelajaran hijrah ini. Apa saja pelajarannya? Ini yang menarik, kita akan bahas. Yang pertama, ya, dari hijrah ini kita diajarkan tentang hubbul watan, cinta tanah air. Bahasa yang masyhur NKRI harga mati. Nah, itulah namanya hubbul watan, cinta tanah air. Karena Nabi SAW tadi saya katakan ketika sebelum meninggalkan Mekah, dia sempat sedih, kan itu tanah kelahirannya kan. Dia terusir dari situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, kita diajarkan cinta tanah air. Harus menjadi orang yang nasionalis, membela tanah air kita. Kemudian yang kedua, al-bahthu anis sadiqi qabla tariq. Cari teman yang baik sebelum melakukan perjalanan. Cari teman yang baik. Makanya Nabi SAW tidak memilih Umar, tidak memilih Utsman, tidak memilih Ali, tidak memilih sahabat-sahabat yang lainnya kan. Yang dipilih Abu Bakar pula. Ada apa dengan Abu Bakar? Karena Abu Bakar memiliki sifat yang sama dengan Nabi SAW. Bahkan seolah-olah harta Abu Bakar adalah harta Nabi. Makanya ketika Nabi SAW berkhutbah di khutbah terakhir sebelum wafatnya, di antara salah satu lafaz khutbahnya Rasulullah apa? Innallaha qad khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indallah. Ingatlah, sesungguhnya Allah sudah memilih seorang hamba, apakah dia mau hidup di dunia ataukah dia mau mengambil bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya. Semua sahabat tidak paham bahasa ini kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud hamba dalam pidato Nabi adalah Nabi sendiri, dan itu isyarat akan dekatnya kematian Nabi SAW. Abu Bakar paham. Di tengah-tengah para sahabat tidak paham, dia paham, sehingga dia tiba-tiba menangis dan mengatakan, fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi amwalina, fadainaka bi arwahina. Ya Rasul, jangan kau tinggalkan kami. Kami siap menebus dengan keluarga kami, orang tua kami, anak kami, jasad kami, ruh kami, harta kami, asal jangan kau tinggalkan kami. Sahabat ini bingung. Nabi lagi ceramah dipotong sama Abu Bakar, sehingga sahabat mengatakan, la tuqati kalaman Nabi. Hei Abu Bakar, kenapa kau memotong ucapan Nabi? Biarkan dia berpidato. Tapi Abu Bakar terus ngomong. Ketika sahabat mulai marah kepada Abu Bakar, Rasul membelanya dan mengatakan, da'uhu yatakallam, biarkan dia bicara, biarkan dia bicara. Semua pintu-pintu masih tertutup bagi kalian kecuali pintu Abu Bakar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dialah yang menjadikan aku aman dari hartanya. Soalnya harta Abu Bakar adalah harta Nabi, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan, makanya kenapa Rasul memilih Abu Bakar? Maka di sini ada kaidah mencari teman sebelum jalan, atau bahasa yang lain, carilah tetangga sebelum rumah. Carilah tetangga sebelum rumah. Ketika istri Fir'aun, siapa, Asyah bintu Muzahim, terlempar dari bukit, dilempar oleh Fir'aun karena tidak mau murtad, maka di awang-awang itu bahasa kitanya ya,
ketika dia melayang itu hendak sampai di bumi, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min qaumin zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu satu istana yang megah di sorga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan orang-orangnya, dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Lihat bahasa doanya. Ini cantumkan dalam Quran. Ya. Rabbi ibnili indak. Ya Allah, bangunkan di sisimu satu istana. Bahasanya tidak begini. Ya Allah, bangunkan istana yang bagus di sisimu. Bukan begitu. Tapi ya Allah, bangunkan di sisimu, baru bicara istana. Seolah-olah Asia ingin cari tetangga dulu baru rumah, ingin bertetangga dengan Allah dulu baru rumah, gitu maksudnya. Dari sini ada kaidah, carilah tetangga sebelum rumah. Jadi kalau antum cari rumah di mana gitu kan, jangan lihat rumahnya cantik, oh fasilitasnya bagus, lebar, ada kolam renangnya, macam-macamnya. Tetangganya yang satu Nasrani, satu Yahudi, belakangnya Konghucu, depannya Cina, macam. Nah, untuk apa kayak gini? Ya, tengok tak ada masjid yang ada gereja pula di situ. Ya. Cari tetangga dulu. Oh, ini Muslim, masya Allah. Apalagi ini jamaah pengajian semua di sini, ada masjidnya, masya Allah. Baru cari rumah di situ. Itulah pentingnya cari kawan sebelum jalan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-takhtitul qa'im 'alal ilmi wal ihatatu bi kafatil umur. Pentingnya di sini kita ini mengatur strategis dalam sebuah perkara apapun. Karena Rasul juga mengatur strategis dengan rapi kan, dengan cantik, dengan bagus. Bagaimana dia mengatur strategis perjalanan supaya aman, tidak menyakiti siapapun. Maka dalam segala hal pun kita tidak boleh tergesa-gesa. Antum mau buka usaha, mikir dulu. Ya, ada tanya dulu gitu ya. Belajar dulu dan begitu seterusnya, supaya ketika kita buka usaha itu ya tidak rugi-rugi kali lah kalau Allah takdirkan rugi. Ya, tapi kalau sudah matang cara berfikirnya, kemudian matang juga taktik dan begitu seterusnya, insya Allah biasanya kalau sudah seperti itu, sudah mungkin biasanya akan berhasil. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-akhdhu bil asbab wat tawakkul 'ala Allah. Dalam hijrah Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengambil sebab setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal saja tidak cukup, harus mencari sebab. Di zaman Rasul ada sahabat datang ke masjid Nabi naik unta. Ketika sampai di masjid, untanya nggak diikat, langsung dia masuk ke masjid. Setelah dia ikut majelis Nabi, keluar, hilang pula untanya. Kemudian dia cari-cari. Kemudian dia mengatakan, ya Rasul, aku sudah serahkan unta ini kepada Allah, kok unta ini hilang pula katanya. Kata Rasul, bukan begitu tawakal itu. Ikat dulu untamu, baru doa bertawakal kepada Allah. Jadi cari sebab dulu, baru serahkan kepada Allah. Antum mau pulang kampung nih, saya serahkanlah rumah sama Allah. Insya Allah nggak ada, kalau Allah yang jaga nggak akan ada maling. Antum biarkan kuncinya di depan rumah tuh. Ya sebentar saja. Yang maling bukan orang luar, orang dalam lagi tuh. Ya. Bukan begitu, kunci, tralis, kemudian titipkan ke satpam, tolong Pak Satpam tuh jaga rumah saya, kasih duit. Ya. Baru kemudian tawakal. Jadi cari sebab dulu kan gitu. Nah, begitu cara tawakal itu. Tidak bisa tawakal itu main doa saja. Doa tanpa ada sebab tidak akan dikabulkan. Antum belum nikah, ya Allah karuniakan anak yang soleh, nikah aja belum, dari mana antum dapat anak? Nah, dari sini juga harus adanya akhdhu bil asbab, kemudian tawakal ala Allah. Kemudian yang kelima, annal qaid al mahir huwa alladhi la yuritu ummatahu bal yuhafidu 'alaiha. Pemimpin yang baik itu dia tidak akan mencelakakan umatnya, mencelakakan rakyatnya. Bagaimana Nabi SAW ketika diperintahkan hijrah, dia tidak mau ada sahabat yang terlukai. Makanya Rasul mengatakan, kalian hijrah dulu, sembunyi-sembunyi, jangan ada yang terang-terangan. Ada memang riwayat
Umar bin Khattab lah satu-satunya sahabat yang terang-terangan berhijrah itu, dan mengatakan siapa yang ingin yatim anaknya, halangi aku, katanya. Tidak ada yang berani sama Umar. Tapi dia mengatakan riwayat ini lemah, dan mengatakan Umar itu sama dengan sahabat yang lain, ya sembunyi-sembunyi juga. Ya, artinya bahwa Nabi SAW selaku pemimpin mengajarkan kepada pemimpin-pemimpin setelahnya, jangan menyusahkan rakyat. Jangan. Ya. Ini juga yang kelima. Yang keenam, bahwa hijrah itu ada dua. Ada namanya hijrah al-qalbiyatu ilallah, hijrah hati dulu kepada Allah. Baru namanya yang kedua hijrah al-badaniyah, hijrah badan. Itulah hijrah meninggalkan tempat yang kufur ke tempat yang Islam, meninggalkan dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, dari lingkungan yang tidak pas ke lingkungan yang lebih baik lagi. Itu hijrah badan. Tapi sebelum hijrah badan itu harus hijrah hati dulu. Perbaiki hati dulu. Karena Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan tujuannya tempat, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyelamatkan agamanya. Tempat di mana saja bisa. Karena tujuannya cuma satu, menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, dalam hijrah juga ada ta'allumut tadhiyati fi sabilillah. Diajarkan bagaimana pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat. Sampai ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini orang kaya. Dia bawa sebagian kekayaannya, tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh para tentara Quraisy. Kemudian mengatakan, ya Suhaib, ataina su'lukan. Dulu kau miskin datang ke Mekah karena dia kan orang Romawi. Sekarang kau kaya, tiba-tiba kau akan bawa kekayaanmu ke Madinah. Oh, tidak bisa. Serahkan kekayaannya, biarkan kekayaanmu di Mekah. Suhaib ini pemanah. Dia mengatakan, hei Quraisy, katanya, di tanganku ada 20 anak panah. Kau tahu siapa aku? Aku ini raja pemanah. Kalau seandainya kau lepaskan anak-anak panah aku kepada kalian, dan kalian terkapar dengan anak panah, emang bisa apa kalian? Akhirnya terjadilah runding-runding. Kata Suhaib, ya sudah gini saja, biarkan aku pergi menuju Madinah. Aku akan tinggalkan semua kekayaanku di Mekah, dan aku akan tunjukkan di mana-mana kekayaanku, katanya. Akhirnya deal, berangkat Suhaib tanpa sehelai kekayaan yang ada di badan, cuma baju saja. Sampai di Madinah, apa kata Rasul? Rabiha bai'u Abi Yahya, katanya. Sungguh beruntung jual belimu wahai Abi Yahya, kunyah daripada Suhaib Ar-Rumi. Lihat, sampai seperti itu mengorbankan harta, mengorbankan jiwa lagi. Nah, itulah makanya di sini ada pengorbanan. Bahwa niat yang besar itu harus ada pengorbanan besar. Kemudian yang nomor 8, di sini ada surah bainal haqqi wal batil, peperangan antara hak dan yang batil. Peperangan antara yang hak dan yang batil. Kemudian juga yang ke-9, bagaimana makar musuh-musuh dakwah itu amrun mustamirrun wa mutakarrirun. Bahwa makar dari musuh-musuh dakwah itu akan senantiasa ada dan terulang-ulang pada setiap zamannya. Jangan heran kalau ada orang yang mendakwahkan tauhid dakwah Nabi SAW, ada saja makar musuh-musuh. Pasti ada. Entah dengan ucapan mereka, dengan memfitnah-fitnah, dengan membuli-buli, dengan melaporkan, dengan macam-macam akan ada. Kan itu sunnatu dakwah. Sebagaimana perkataan Waraqah kepada Rasul, ajaran apapun yang kau bawai Muhammad, kemudian ada orang yang membawanya, pasti akan diuji. Karena memang Rasul yang mengatakan asyaddal bala indallahil anbiya thummal amsalu fal amsal. Yang paling dahsyat siksaannya itu dalam ujian adalah para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya, maksudnya pengikut para nabi dan pengikut para nabi. Kemudian yang ke-10, beriman dengan mukjizat hissiyah, karena dalam hijrah ini kan banyak mukjizat. Kemudian juga yang 11, jiwarul isti'anati bil jawazul isti'anati bil kafir, bolehnya meminta pertolongan kepada orang kafir. Karena kita tahu bahwa
Nabi SAW dan Abu Bakar kan menyewa orang Yahudi untuk mengantar mereka sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dan orang Yahudi ini orangnya amanah. Padahal hadiah Abu Jahal itu 100 ekor unta loh. Abu Bakar tidak banyak kasih hadiah sama dia, tapi dia amanah, berhasil membawa Abu Bakar dan Rasul ke Madinah. Dari sini boleh bermuamalah dengan orang kafir, ya, selama tidak memadaratkan agama. Kemudian yang nomor 12, daurul mar'atil muslimati fil hijrah. Di sini ada peran seorang wanita muslimah dalam hijrah, Asma bintu Abi Bakar. Kemudian juga yang 13, ad-da'iyatu ya'ufu an amwalin nas. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan keikhlasan kepada kita, mengajarkan seorang pendakwah itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendanai kan untanya 2 tuh. 1 unta untuk Abu Bakar dan semua perbekalannya, dan 1 unta yang ditunggangi Rasul dan semua perbekalannya. Abu Bakar itu pengen bahwa ini semua sedekah saya untuk wahai Rasul. Jadi Abu Bakar ingin dapat pahala dari sedekah hijrah itu. Tapi Rasul tolak dan mengatakan, wahai Abu Bakar, unta yang kau berikan kepadaku dengan seluruh perbekalannya nanti ku ganti di Madinah. Rasul tidak mau pahalanya diambil oleh Abu Bakar. Nah, gitu ya. Harusnya kan begitu, antum traktir saya kan itu. Saya bayari Ustaz kan itu. Ini enggak ditunggu biar Ustaznya dulu suruh bayar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang 14, as-sabr wal yakin billah sirrul wusul lil ahdafi, bahwa sabar dan keyakinan kepada Allah ini rahasia terkabulkannya sebuah cita-cita. Antum kalau hendak mencapai atau menggapai cita-cita, maka harus ada 2 sifat ini, sabar dan yakin. Kemudian yang nomor 15, idhamu dauris syabab. Di sini juga besarnya pengaruh anak-anak muda dalam memperjuangkan hijrah Nabi ini. Di situ ada Ali, di situ ada Abdurrahman ibn Abi Bakar, di situ juga ada Asma, di situ juga ada Abdullah ibn Uraikid, dan banyak ya anak-anak muda yang terlibat dalam hijrah ini. Dan harusnya seperti itu, anak-anak muda harus semangat memperjuangkan agama. Kemudian juga yang 16, di sini ada satu kaidah bagus, anna man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Ini kaidah yang sangat cantik sekali. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu yang jauh lebih baik lagi. Ketika Rasul meninggalkan Mekah karena Allah, Allah ganti dengan Madinah yang jauh lebih baik lagi. Di Mekah tertindas, di Madinah merdeka. Di Mekah tidak punya negara, di Madinah berdiri sebuah negara. Di Mekah tidak bisa melancarkan dakwah, di Madinah leluasa-leluasanya dakwah sampai menyurati raja-raja dan kabilah-kabilah. Maka ingat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Umpamanya seseorang bekerja di sebuah instansi penuh zalim, penuh gharar, penuh riba, penuh macam-macam lah di situ. Antum tidak nyaman di situ. Antum keluar dari situ. Insya Allah kalau antum keluarnya karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, karena di dalamnya ada hal-hal yang menyimpang bagi kehidupan kita, insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Insya Allah. Nabi Sulaiman ketika dia memandang kuda-kudanya, Nabi Sulaiman itu kan hobi dengan kuda. Kudanya banyak ya. Jadi kadang-kadang kalau sore-sore itu dipandangi kudanya, dia elus-elus kan itu. Lupanya sampai terbenam matahari, lupa sholat 2 rakaat. Marah Sulaiman kepada kuda-kudanya karena sudah melalaikan dia, disembelih besoknya, disedekahkan dagingnya kepada fuqara wal masakin. Dia tinggalkan tuh karena sudah melalaikan. Apa yang terjadi? Allah ganti dengan yang lebih baik. Dengan cara apa? Ditundukkan awan dan angin. Kalau dia naik kuda, berapa hari dia sampai ke daerah mana? Kalau angin sudah sampai di sana, kan? Allah ganti dengan lebih baik lagi ya. Kemudian juga yang nomor 17, annaman hafizallaha hafizahullahu. Siapapun yang menjaga Allah, Allah jaga dia. Artinya siapa yang menjaga syariat Allah, Allah akan jaga dia.
Kemudian ke-18, dallatil hijratun nabawiyah ala fadlil masjid wa daurihi. Hijrah juga menunjukkan kepada kita tentang peran masjid dan pendidikan di dalamnya. Karena ketika Rasul hijrah itu pertama kali dibangun masjid dulu. Semua kegiatan di masjid. Latihan perang di masjid, mencari ilmu di masjid, musyawarah di masjid, datang kabilah disambut di masjid. Pokoknya masjid di zaman Rasul semua di masjid. Kalau sekarang tidak, masjid dikunci. Ya, susah. Kadang mau tidur juga susah. Ya. Saya pernah ke Surabaya itu, mau tidur, rupanya tidak bisa. Di teras pun tidak bisa. Kenapa? Karena malam-malam sudah diseblok air itu, terasnya. Susah jadinya gitu. Tak boleh. Ya mungkin ya wajar lah. Takutnya jam hilang, mic hilang, lampu hilang, kota impak pula hilang kan sekarang ya. Mungkin itulah penyebab kenapa masjid-masjid itu sudah dikunci. Karena orang sudah tidak amanah. Kadang yang mencurinya pun orang-orang situ juga kadang-kadang kan itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-19, al-ukhuwatul imaniyah al-qaimatu ala asasil aqidati safiyati. Di sini ada perkataan imaniyah dengan ukhuwah islamiyah. Karena ketika Rasul hijrah sampai di Madinah dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dan yang terakhir ada pelajaran tentang kecintaan, tentang keikhlasan, dan tentang tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Afwan kalau terlalu lama, biasa jam 9 lewat. Ini udah lewat 12 ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.